Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah dirahmati Allah, masyaallah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya makasih banyak nih buat jamaah dari Cisarua. Mana tepuk tangannya? Masya Allah. Senang banget ya udah mampir ke Islam itu indah. Terima kasih banyak. Aduh nih buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah pagi-pagi. Iya ibu. Tahu kan orang semua pada sulit, serba sulit. Tahu. Iya. Iya kenapa ibu? Segala usaha sudah dilakukan tapi rezeki masih aja seret. Kenapa ya Pak? Aduh bu jangan nanya saya bu. Saya juga gak tahu. Harusnya marah-marah. Oh. Ngapain Mas Fadli yang langsung bela-belain lemah-lemah gitu? Bu, tahu nggak kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Harusnya kita introspeksi apa? Apa sih? Introspeksi, Apa? Pelan-pelan kalau ngomong. introspeksi diri. Oh gitu. Jangan-jangan justru kita yang membuat rezeki kita. Nah, ibu tuh dengerin Ustadz Maulana. Makanya bu, hari ini dengerin tausiahnya guru-guru kita. Mudah-mudahan yang rezekinya lagi seret jadi lancar. Amin. Kita bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Tema hari ini adalah Jangan-jangan rezeki kita asalnya dari sini. Tepuk tangannya dong mana. Masya Allah, terima kasih banyak. Ibu, Masya Allah Ustadz Maulana. Oke, kita lanjut. Kadang-kadang begini ya, yang namanya rezeki itu nggak melulu lancar jalannya gitu ya. Caranya juga nggak selalu yang baik. Ada yang bilang gini, musibah membawa berkah. Ada juga yang bilang kayak gitu, gara-gara musibah jadi berkah buat dia gitu. Nah ini juga sama sepertinya halnya rezeki. Kadang turun datangnya rezeki itu nggak selalu berasal dari hal-hal yang menyenangkan. Tapi bisa juga datangnya itu dari yang tidak menyenangkan. Bahkan sampai terkadang, mohon maaf nih ya, sampai menyiksa diri kita gitu Ustadz Syam. Nah ini kenapa seperti ini? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tapi guru kami Ustadz Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan rezekiku berasal dari sini. Berasal dari mana yang pertama kita bahas? Berasal dari musibah yang awalnya menimpa dengan rasa yang tidak enak. Subhanallah. Ada sesuatu yang menimpa yang ternyata ini adalah cikal bakal ketika seseorang bersabar justru menjadi rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dakwahnya ditolak di kota Mekah, maka Nabi bersender ke Ka'bah. Lalu Nabi teringat sebuah kota yang mungkin akan menjadi cikal bakal dakwahnya. Lalu Nabi berangkatlah ke tempat tersebut, namanya kota Taif. Sampai di tempat tersebut ternyata bukannya disambut, malah disambit sama orang-orang yang ada di sana. Mulai dari yang terkecil sampai yang tertua semua melempari Nabi SAW. Namun subhanallah, dengan kesabarannya baginda Nabi SAW, Nabi mendoakan mereka, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan mereka hidayah karena mereka belum tahu ya Allah. Justru betul dari situlah muncul ulama-ulama dari kalangan sahabatnya Nabi SAW radhiyallahu anhum wardahum ajma'in. Maka hadiahnya datang setelah ujian. Siapa lagi? Dhunnun. Siapa Dhunnun ini? Nabi Yunus alaihi salam ketika berdakwah lalu tidak diterima dakwahnya. Nabi Yunus alaihi salam, aduh gimana nih dakwah tidak diterima nih. Maka dalam keadaan sedikit marah Nabi Yunus berjalan, tahu-tahu ditelan ikan. Subhanallah. Padahal belum ada perintah dari Allah meninggalkan daripada kampung tersebut. Ditelan ikan. Wa nada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Seandainya bukan karena doa ini, Nabi Yunus alaihissalam masih ada dalam perut ikan sampai hari ini. Tapi karena doa ini, Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Fastajabna lah,
maka dikabulkan doanya, dihilangkan kesusahannya, bahkan diberikan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yunus alaihi salam disebabkan karena sabarnya dan mengakui dosa-dosanya. Maka tadi dikatakan di awal episode kita, jangan sampai kita kurang introspeksi diri. Nabi Yunus alaihi salam ketika mendapat musibah justru mengingatkan akan kesalahannya. Dia katakan, oh ini salah saya pergi daripada kampung Nainawa sebelum Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya pergi. Maka bagus ketika kita mengatakan rezeki saya kok seret, maka diawali dengan introspeksi. Ada datang musibah, diawali dengan introspeksi, bukan malah menyalahkan Allah. Ya Allah, apa salahku? Kenapa saya begini? Bukan. Ya, Tapi Masya Allah ya. diri. Kalau ingat sekarang nih Taif ya, kan tadi diceritain bahwa Nabi mau dakwah di sana sambitin dari yang besar sampai anak kecil. Betul. Dan sekarang Masya Allah walaupun di luar dari tanah haram, Taif itu 100% penduduknya muslim. Masya Allah. Masya Allah ya. Bahkan ada makam-makam Abdullah bin Abbas segala macam di sana Masya itu Allah. pusat ilmu. Makasih banyak Ustaz Syam. Ya. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah. Kita lanjut lagi nih, ada video lagi nih ya. Kali ini videonya tentang sesuatu yang miris banget udah ditonton ya. Seorang pedagang martabak ditipu oleh seorang konten kreator. Ini dia tayangannya nih. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini dia ya. Kita nih ya jadi manusia ini kita juga nggak boleh ya komenin hidup orang lain gitu. Apalagi dengan berbagai pertanyaan yang mungkin pertanyaan itu sebenarnya cuma Allah doang yang bisa jawab gitu. Nah nih Bib nih, kita lanjut lagi nih Bib nih. Kalau lagi stres nih ya karena sakit atau mungkin sakit hati gitu ya karena omongan orang lain. Katanya ada gak nih zikir-zikir yang bisa menghilangkan rasa sakit hati itu? Apakah zikir itu bisa juga mendatangkan rezeki buat kita juga akhirnya? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Habib Usman. Fadal Bib. Ya, Khair Mas Padi, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin, amin. Ya Allahu ya Rabbal Alamin. Ketika seseorang bertanya, saya ini sakit hati banget. Ada gak sih doa agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa sakit hati saya dan sehingga doa saya dikabulkan sama Allah? Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya bahwasanya aku beritahu kepadamu bahwasanya ada satu doa yang dimana doa tersebut ketika dibaca maka akan dikabulkan doanya. Ketika engkau dalam keadaan sakit hati, gundah gulana, dan engkau dalam keadaan stres atau omongan orang yang membuat kamu betul-betul tertusuk hati dan jiwanya, sehingga apa? Sehingga tidak ada kebaikan di dalamnya, maka doalah sebagaimana doanya Zunnun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Ketika kalian berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin sebanyak 99 kali atau 33 kali sekurang-kurangnya, maka niscaya doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istighfarlah, minta ampunan kepada Allah. Karena siapa orang yang beristighfar, yang meminta ampunan kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Minta ampunan kepada Allah. Mungkin boleh jadi banyak dosa kita kepada Allah. Mungkin kita tarikus shalah, meninggalkan salat, atau kita menjadi hamba Allah yang lalai, atau ada maksiat yang kita lakukan. Sehingga meminta ampunan kepada Allah adalah bentuk pengharapan hamba agar Allah sayang kepada kita. Yang ketiga, ucapkanlah kalimat atau mintalah kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Boleh, tapi komplit juga boleh. Jadi minta kepada Allah, cukup Allah sebagai penolongnya. Ketika berdoa kepada Allah, yakin Allah sebagai penolongnya, maka niscaya dia akan ditolong oleh Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Masya Allah, makasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman, Masya Allah. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita hari ini tentang tema yang luar biasa. Jangan-jangan rezeki kita asalnya dari sini. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.